فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Bismillah, mau tanya Ustaz, bagaimana hak asuh anak yang sesuai dengan syariat? Qadarullah saya sudah 3 kali bercerai dengan suami dengan membawa 1 orang anak dan usia anak sekarang baru 12 bulan. Bagaimana dengan syariat yang mengatakan setelah habis masa menyusui maka hak asuh dikembalikan kepada bapaknya? Apakah si ibu menikah lagi, hak asuh dikembalikan pada bapaknya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini sudah kita bahas di di masalah hak asuh ya, hedonah, di mana seorang ibu dia lebih berhak mengasuh anaknya ketimbang ayahnya si anak. Ya. Seorang ibu berhak untuk mengasuh si anak ketimbang ayahnya. Pernah sepasang suami istri yang sudah bercerai ya masing-masing menggugat hak asuh. Ayah si anak ingin mengasuh si anak, si ibu juga begitu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anti ahaqqu bihi. Kamu wahai ibu si anak lebih berhak terhadap anak tersebut malam tatazawwaji, sampai selama kamu belum menikah. Demikian. Jadi kalau seandainya sudah menikah, ya, kalau seandainya ibu si anak sudah menikah lagi, maka si ayah berhak untuk menuntutnya. Tapi kalau si ibu itu belum menikah, maka ibu lebih berhak terhadap anaknya tersebut. Berhak. Kemudian kalau si ibu sudah menikah, maka si ayah boleh menuntut haknya dan bisa hak tersebut jatuh kepada si ayah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun kalau ternyata si ayah tidak menuntut haknya, ya, maka ya boleh si bayi tetap diasuh oleh ibunya walaupun si ibu sudah menikah lagi, seperti kasus Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Salamahnya adalah anak tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi batasannya adalah sampai menikah. Kalau sudah menikah, si ayah menuntut, maka dia bisa mengambil anaknya. Kemudian kalau si anak sudah mulai mumayyiz, sudah bisa berpikir, maka dia disuruh pilih mau ikut ayahnya ataukah ikut ibunya. Demikian ikhwah. Kalau seandainya si ayah tidak menuntut hak asuh, si anak masih dengan ibunya, tapi abangnya si ayah menuntut hak asuh, maka tidak diperkenankan. Tetap hak asuh ibu lebih kuat ketimbang hak paman. Ya, walaupun si ibu sudah menikah. Yang bisa menggugat itu dalam keadaan si ibu sudah menikah lagi itu hanya mantan suaminya atau ayah si anak. Adapun paman si anak gak bisa. Tetap ibu lebih berhak untuk pengasuhnya. Apakah hukum di atas mutlak atau harus dijalankan? Saya seorang ibu yang mengandung, melahirkan, nyusui 24 jam bersama dengan anak. Rasanya gak sanggup saya dipisah dengan anak. Dan setega itukah memisahkan ibu dengan anak? Lebih baik tidak menikah lagi daripada hak asuh dikembalikan kepada bapaknya. Yaitu terserah ibu, ya. Itu terserah ibu. Kecuali kalau seandainya si ayah tidak mau menggugat hak asuh, ya berarti si anak tetap dengan ibu. Sampai terserah ibu sampai kapan begitu. Dan ingat, nafkah tidak dengan ibu. Nafkah tidak ibu yang nanggung. Nafkah tetap ditanggung oleh ayah si anak. Nafkah ditanggung oleh si ayah. Nafkah anak yang diasuh ibu, ya, tetap ditanggung oleh ayahnya, bukan ibu yang nanggung. Ibu hanya mengasuhnya saja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sementara fakta kan suami ayah itu fitrahnya lebih banyak di luar. Bagaimana mungkin bisa mengasuh anak yang anak dititipkan sana sini? Bukankah lebih baik si anak bersama ibu kandungnya? Mohon pencerahan Ustadz. Kalau sudah masalah ini itu harus ke hakim larinya.
Ya. Ini harus ke hakim larinya. Jadi di mahkamah pengadilan lah yang menentukan mana maslahatnya. Sebagaimana yang lalu telah kita bahas, di mana ketika anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia sudah punya akal, ya. Dia bisa merasakan mana yang lebih baik untuk dirinya, maka dia dipersilahkan untuk memilih apakah memilih si ibu ataukah memilih si ayah. Pada waktu itu, ya, si anak ternyata milih ayahnya. Maka hakim bertanya, "Mengapa kamu memilih si ayah? Mengapa kamu memilih ayah?" Apa jawabannya? "Ibuku selalu memukulku, menyuruh aku belajar, sementara ayahku membiarkan aku main-main dan memberikan aku uang jajan yang cukup dan tak menyuruhku aku belajar, tak dipukulnya juga." Nah, ini kan alasannya beda, ikhwah. Ya, maka akhirnya hakim menetapkan bukan diberikan hak asuh pada ayah, padahal kan seharusnya kalau si anak milihnya ayah berarti kan dia ikut dengan ayah. Tapi karena ternyata si anak ikut ayah karena di situ dengan ayahnya dia tidak disuruh belajar, dia dimanjakan, dia dikasih uang, ya. Sementara dengan si ibu dia disuruh belajar, suruh ngapal Quran seterusnya. Maka hakim yang menetapkan, ya. Hakim yang menetapkan artinya apa? Mana yang paling besar maslahatnya untuk si anak. Akhirnya si hakim pada waktu itu menetapkan si anak tetap bersama ibu. Karena kalau dengan ayah ini anak akan menjadi rusak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kasus ibu ini kalau dikatakan ibu mengatakan bahwasanya kalau mantan suami itu berarti dia sering banyak di luar, anak dititip-titipkan dan seterusnya, ya. Ibu bisa menggugatnya kembali. Ibu bisa menyatakan hal ini kepada si hakim, kepada Pak Hakim bahwasanya anak saya itu dititip-titip, tidak diasuh dengan ayahnya. Demikian ikhwah. Ya, sehingga hakim bisa mengembalikan, bisa memilih mana yang lebih baik untuk si anak, yang lebih besar maslahatnya si anak, apakah kepada ibunya ataukah kepada ayahnya.